Oke, kali ini kita akan mengupas sebuah manuver besar-besaran yang dilakukan Indonesia. Dan percaya atau tidak, ini ada hubungannya langsung dengan garasi mobil Anda dan bahkan masa depan planet kita. Kedengarannya mungkin aneh ya, apa hubungannya satu tambang dengan harga mobil? Nah, jawabannya itu ada di jantung revolusi mobil listrik atau EV. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia memutuskan untuk berhenti jadi penonton di pinggir lapangan dan sekarang maju sebagai pemain utama di panggung dunia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih, kenapa sih nikel? Logam yang mungkin selama ini kita cuma tahu dari sendok atau garpu, kok tiba-tiba jadi sepenting ini? Gini deh, supaya mobil listrik bisa melaju jauh, baterainya harus super kuat. Nah, nikel inilah bahan rahasianya, semacam doping buat baterai itu. Jadi, logikanya sederhana, makin banyak mobil listrik di jalanan, ya makin haus juga dunia sama yang namanya nikel. Nah, pas dunia lagi butuh-butuhnya nikel, semua mata sekarang otomatis melirik ke satu tempat. Tahu di mana? Ya, di Indonesia. Angka ini bener-bener gila. Bayangin aja, lebih dari setengah, ya lebih dari 60% pasokan nikel di seluruh dunia itu datangnya dari Indonesia. Ini bukan sekedar angka besar, ini adalah dominasi total. Pertanyaannya, kok bisa secepat itu? Ini semua bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari sebuah strategi yang super berani. Di tahun 2020, pemerintah bilang, stop, nggak ada lagi ekspor nikel mentah. Pesannya simpel tapi tegas. Kalian mau nikel kami? Boleh, tapi bangun pabrik pengolahannya di sini. Dan boom, investasi, terutama dari Tiongkok, langsung membanjiri Indonesia buat membangun smelter. Cuma dalam 4 tahun, Indonesia benar-benar mengubah peta permainan nikel dunia. Tapi, ledakan produksi yang masif ini justru menciptakan sebuah ilusi di pasar global. Muncul sebuah teka-teki yang oleh para pelaku pasar sering disebut sebagai surplus di atas kertas. Begini loh cara kerjanya biar gampang. Pemerintah kan mengeluarkan izin menambang atau kuota untuk beberapa tahun ke depan. Nah, banyak perusahaan itu menimbun izin ini. Jadi kalau kita lihat di dokumen, di atas kertas, kelihatannya pasokan nikel itu melimpah ruah. Padahal, nikel yang beneran digali dari tanah dan dijual ke pasar itu jumlahnya jauh lebih kecil. Nah, inilah yang bikin pasar pusing dan sempat membuat harga nikel anjlok. Saking anehnya, para analis bahkan sampai memberi julukan untuk ini, alokasi zombie. Izinnya ada di atas kertas, tapi nggak hidup di dunia nyata. Seperti zombie kan? Kuota yang seolah-olah ada ini menciptakan persepsi keliru bahwa pasokan nikel itu tidak terbatas. Nah, sadar akan masalah ini, pemerintah Indonesia akhirnya bersih-bersih. Sistem izin yang tadinya berlaku untuk 3 tahun, sekarang diperketat, dipotong menjadi hanya 1 tahun. Tujuannya apa? Ya, biar angka di atas kertas sama kenyataan di lapangan itu sinkron, biar bisa pegang kendali lagi. Ternyata, cuma mengatur izin saja nggak cukup untuk benar-benar memegang kendali. Indonesia punya langkah lain yang jauh-jauh lebih besar dan strategis. Dan ini yang membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Oke, sekarang kita lihat PT Vale Indonesia, salah satu raksasa nikel di negara ini. Dulu, begini nih struktur kepemilikannya. Perusahaan asing dari Kanada pegang saham paling gede, sementara BUMN kita, Mind ID, porsinya cuma 20%. Tapi lihat sekarang, ini dia perubahannya. Pada pertengahan 2024, pemerintah melalui Mind ID sekarang menjadi pemegang saham terbesar. Ini bukan sekedar jual beli saham biasa ya, ini adalah sebuah pesan kuat negara sekarang yang pegang setir di salah satu aset nikel paling strategis di Indonesia. Langkah ini adalah jantung dari strategi besar yang namanya hilirisasi. Apa itu? Gampangnya gini deh, bayangkan kita punya kebun kopi. Daripada kita cuma jual biji kopinya mentah-mentah dengan harga murah ke luar negeri, kenapa nggak kita bangun pabrik sendiri? Kita olah jadi kopi instan, kopi kapsul, atau minuman kopi kalengan yang harganya bisa berkali-kali lipat. Nah, nilai tambahnya itu kita ciptakan dan kita nikmati di dalam negeri. Itulah hilirisasi. Terus apa artinya ini buat perusahaan seperti PT Vale? Ya jelas, dengan negara jadi pemegang saham utama, arah kompas perusahaan juga ikut berubah. Fokus PT Vale sekarang bukan cuma menggali nikel dari tanah. Tidak lagi, mereka lagi sibuk membangun pabrik-pabrik super canggih untuk mengubah nikel itu menjadi bahan inti baterai. Dan lihat siapa partner mereka. Ada Ford, raksasa otomotif dunia. Jadi Vale sedang bertransformasi dari sekedar penambang menjadi pemain kunci langsung di rantai pasok mobil listrik global. Tentu saja ambisi sebesar ini pasti ada resikonya. Nggak mungkin mulus-mulus saja. Dan seluruh dunia lagi mengamati setiap langkah yang diambil Indonesia. Mungkin dengan napas tertahan. Buktinya, begitu ada kabar kalau Indonesia bakal memperketat pasokan nikelnya, harga di pasar dunia langsung lompat.
Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh Indonesia sekarang. Ibaratnya, satu bersin di Jakarta bisa bikin pasar komoditas di London dan Shanghai demam. Tapi ada tapinya. Di balik kepanikan pasar yang bikin harga naik itu, ada fakta yang nggak bisa diabaikan. Dunia ini sebenarnya masih kebanjiran pasokan nikel. Nah, ini yang bikin situasinya jadi rapuh banget. Harganya bisa naik turun nggak karuan, lebih karena sentimen dan rumor, bukan karena kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Nah, buat PT Vale sendiri, tantangannya banyak banget. Pertama, harga nikel yang seperti roller coaster. Kedua, ini pertanyaan besar, bisa nggak mereka membangun pabrik-pabrik raksasa itu tepat waktu dan nggak boros biaya? Dan tentu saja yang terakhir, bagaimana nasib perusahaan di bawah kendali pemegang saham baru yang notabene adalah negara? Para analis di pasar saham melihat ada 3 jalan cerita untuk Vale. Ada skenario pesimis, kalau proyeknya macet dan harga nikel anjlok. Terus ada skenario standar, kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Dan yang paling optimis, jika semua proyeknya sukses besar dan dunia melihat Vale sebagai pemain super penting di dunia EV. Mana yang akan kejadian? Kuncinya cuma satu, eksekusi. Jadi, pada akhirnya, ini semua adalah sebuah pertaruhan besar. Indonesia sekarang benar-benar memegang kendali atas kekayaan nikelnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kendali ini akan dipakai untuk menjadi baterai yang mengakselerasi transisi energi hijau di seluruh dunia, atau malah menjadi rem yang menciptakan hambatan baru? Jawabannya, apapun itu, akan menentukan masa depan mobil listrik dan nasib planet kita di tahun-tahun mendatang.